Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin innaka antas samiul alim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita, kajian ahkam tajwid ya dalam buku Ahkam Tilawah Al-Qur'an, hukum bacaan Al-Qur'an yang insyaallah seingat saya pertemuan yang sebelumnya kemarin kita sudah sampai di apa namanya tafkhim, tarqiq dan juga perbedaan masalah tingkatan huruf isti'la yang 7 itu. Jadi huruf isti'la itu yang 7 huruf itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ya, maksudnya apa? Dalam tingkatan ketafkhimannya, ketebalannya. Tentu hal ini bukan hanya hari ini ketika kita belajar tajwid ya. Ketika kita misalkan talaki dengan guru atau dalam halaqah-halaqah tahsin, maka tentu ini sudah ada sejak ulama-ulama terdahulu. Masalah tafkhim, tarqiq atau masalah tingkatan ketebalan huruf tafkhim. Ya, huruf isti'la yang 7 huruf itu. Dan kemarin masih ingat bahwa masalah ini ya, atau misalkan kalau kita baca dalam kitab-kitab tajwid kontemporer hari ini ya, itu rujukan terkait masalah tafkhim tarqiq atau masalah perbedaan ini itu kepada siapa? Siapa ulamanya? Coba saya ingin tahu gitu. Masih pada ingat nggak instruksi saya? Kepada ulama siapa biasanya rujukannya masalah tafkhim tarqiq? Mutawali Ustadz. Mutawalli. Coba ada yang lain. Al-Imam Mutawalli. Ibnu Tohan Ustaz. Ada yang jawab Al-Imam Al-Mutawalli, ada yang jawab Al-Imam Ibnu At-Tahan. Terus ada lagi nggak? Hah? Imam Ibnu Jazari. Imam Jazari. Imam Jazari. Oke, sebut aja lah semua lah. Masalahnya gini loh, ini kira-kira kemana ini? Nah, maka apa yang disebutkan insya Allah semuanya betul ada. Cuman kan saya ingin mengajak bahwa rujukan itu kan tentu akan lebih kuat atau akan lebih barokah suatu ilmu ketika kita merujuk kepada ulama salaf, ulama yang lebih dahulu di awal-awal. Oke, maka tentu kalau tadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Mutawalli, kapan wafatnya Al-Imam Al-Mutawalli? 1313 Hijriah. Jadi ulama abad 14, ulama mutaakhirin. Ya, kayak berarti kalau 1313 Hijriah itu kurang lebih seperiode dengan pengarang kitab Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid. Siapa itu? Muhammad Makki Nasr Al-Juraisi. Ya, Al-Juraisi pakai sin. Nah, itu Al-Imam Al-Mutawalli. Nah, kemudian kalau kita melihat siapa? Al-Imam As-Sumati, Abul Asbagh, yaitu siapa? Al-Imam Ibnu At-Tahan, wafat kapan? 561 Hijriah. Nah, maka kira-kira siapa? Tentu Al-Imam Ibnu At-Tahan. Nah, ini sudah saya suruh catat kemarin. Ya, jadi kalau sekarang kita melihat misalkan dalam kitab-kitab tajwid, bahkan kitab tajwid saya ini Ahkam Tilawah atau mungkin yang lebih keren lagi karyanya Dr. Aiman, ya apakah itu At-Tajwid Al-Musawwar atau para masyayikh yang lain,
maka insya Allah ya untuk masalah tafkhim dan tarqiq itu tidak keluar dari salah satu rujukan ulama klasik, ulama terdahulu, ya, ulama mutaqaddimin, diantaranya adalah salah satunya Al-Imam Ibnu At-Tahhan. Oke, jelas sampai sini? Tolong catat itu, ya. Gitu. Jadi kayak misalkan mulut menggemuk, mulut penuh, mulut kosong, nah itu adalah Al-Imam Ibnu At-Tahhan, ya, gitu. Kemudian selanjutnya yang perlu diingat adalah perbedaan tafkhim tarqiq, perbedaan tingkatan huruf isti'la itu sudah ada, bahkan Al-Imam Ibnu At-Tahhan yang diikuti oleh Al-Imam Al-Mutawalli, ya salah satu pendapatnya adalah dilihat simpelnya dari harokat. Fathah lebih tebal, kemudian selanjutnya dhammah, kemudian selanjutnya kasrah, dan sukun mengikuti harokat sebelumnya dalam tingkatan tafkhim huruf isti'la. Kemudian datanglah Al-Imam Ibnu Al-Jazari lebih merincikan dari pendapat sebelumnya Al-Imam Ibnu At-Tahhan, maka Al-Imam Ibnu Al-Jazari perbedaannya hanya ketika huruf isti'la fathah terdapat alif setelahnya, alif, maka itu dianggap lebih tebal daripada huruf isti'la yang fathah tapi bukan alif setelahnya. Jelas sampai sini? Kemudian selanjutnya Al-Imam Ibnu, perbedaan dari pendapatnya Al-Imam Ibnu At-Tahhan dan diikuti oleh Al-Imam Al-Mutawalli. Jadi yang tadi disebutkan ya, ada talibah yang menyebutkan Al-Imam Al-Mutawalli dan Al-Imam Ibnu At-Tahhan ini satu frekuensi, satu madhab, satu pendapat. Oke? Adapun Al-Imam Ibnu Al-Jazari sedikit berbeda. Berbedanya gimana? Sedikit merincikan. Nah, makanya di sini Al-Imam Ibnu Al-Jazari perbedaannya yang paling kontras itu, yang paling jelas kelihatan adalah posisi sukun. Ya, tingkatan huruf bersukun, huruf isti'la. Maka sukun versi Al-Imam Ibnu Al-Jazari itu tidak mengikuti harokat sebelumnya seperti siapa? Al-Imam Ibnu At-Tahhan yang diikuti oleh Al-Imam Al-Mutawalli. Tetapi Al-Imam Ibnu Al-Jazari menjadikan sukun itu apa kemarin istilahnya? Martabatun mustaqillatun. Ma makna martabah mustaqillah? Tingkatan tersendiri, independen. Paham sampai sini? Nah, akhirnya dari dua pendapat ini secara umum dalam segi bacaan itu ada dua versi yang silahkan dipraktekkan. Dan ini masalahnya bukan masalah kuat dan tidak kuat. Jadi jangan terlalu dini ya untuk menghukumi bahwa bacaan yang ini itu kurang kuat, bacaan yang ini yang lebih kuat. Itu menurut saya kurang adab atau kurang bijak dalam menyikapi. Tentu semua riwayat bacaan ketika memang ada versi yang dibaca mengikuti harokat sebelumnya ketika sukun, dan sukunnya Ibnu Al-Jazari itu tidak mengikuti harokat sebelumnya, dia pokoknya tebal, maka tentu ini silahkan aja dibaca. Dan adapun saya pribadi, biar nggak pada bingung juga, dan biar nggak menjadikan orang yang mengikuti halakoh ini itu abu-abu, jadi saya sendiri yang saya setorkan kepada guru-guru saya semuanya adalah seperti pendapatnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari, berarti tebal. Contoh sederhana gimana? Ikhwana wa ikhwatihi, maka dibaca apa? Wa ikhwatihi. Ya. Kemudian apa? Ikhwana, bacanya gimana? Ikh tanpa monyong, enggak itu usah. Karena tebalnya di dalam, ya kan? Jadi suaranya menebal. Ikhwana. Yakhtalifun, sama. Oke, itu sebelumnya kasroh yang kita kenal dengan apa? Kemarin tafkhim nisbi itu kan. Jadi tafkhim nisbi masih ingat nggak perincian tafkhim nisbi? Huruf sukun sebelumnya kasroh, dan itu biasanya cuma di dua huruf doang, ghain dengan ho. Jelas sampai sini? Nah, mudah-mudahan jelas, dan itu sudah terlewat semua ya. Jadi mudah-mudahan tidak terlewat ya, sehingga materinya bisa ditangkap dengan sempurna. Sebelum saya lanjut, insya Allah sedikit ini ada tambahan. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Afwan, secara arti itu maksudnya apa, Ustaz? Apa? Tafkhim nisbi secara arti? Secara arti itu, secara definisi itu ya bikin definisi sendiri aja lah.
Dia hanya masalah kondisi doang. Apa itu tadi? Ketika huruf isti'la sukun, sebelumnya kasroh. Udah gitu aja, itu tafkhim nisbi secara umum. Ada yang mengumumkan. Tapi kalau kita mau merincikan huruf tafkhim nisbi itu sebenarnya kha dan ghain. Itu doang. Oke? Jelas? Buka di halaman 175 nih. Ini 175. Poin kelima ini. Nah, ini nih namanya tafkhim nisbi nih. Poin kelima. Nah, tapi kalau mau di tafkhim nisbi, makanya saya suruh catatkan di bukunya masing-masing. Yang ini kasih panah ke samping kanan, tulis tafkhim nisbi. Iya. Oke, saya suruh tulis. Iya. Jelas ya? Apa itu tafkhim nisbi itu maksudnya? Ada versi tafkhim dan ada yang versi tarkik. Gitu doang maksudnya. Tafkhim nisbi itu artinya apa? Kebolehan membaca tafkhim dan tarkik. Huruf selain ghain dan kha, saya yakin semuanya akan dibaca tafkhim. Nggak ada dari dulu bacaan dari dulu sampai sekarang, ada nggak bacaan qaf? Syiqi watuna. Ada nggak yang begitu? Iqtaraba, iqtaraba. Ikuti harokat sebelumnya. Ada nggak huruf qaf dibaca begitu? Tidak ada. Coba unjukin saya talaki dengan syekh siapa yang membaca begitu. Adapun yang ada khilaf itu yang ada dua versi, boleh dibaca Rabbana afrigh alaina atau afrigh alaina, itu hanya ghain dan kha. Hanya dua itulah disebut dengan tafkhim nisbi. Awas, jangan terlalu luas. Harus tahu rinciannya secara mendetail. Oke? Jelas sampai sini jamaah yang lain? Nyimak nggak? Hah? Nyimak Ustaz. Nah, Ustaz, insyaallah. Ya, gimana? Ada yang mau tambahin? Ya. Oke, jadi tafkhim nisbi itu. Ada namanya taqarub nisbi. Taqarub nisbi masih ingat gak di mana itu taqarub nisbi? Taqarub nisbi. Ada tafkhim nisbi, ada taqarub nisbi. Apa makna taqarub nisbi? Hah? Apa makna taqarub nisbi? Mendekati nisbi. Apa itu taqarub nisbi? Taqarub nisbi itu adalah huruf kalau itu kita hukumi mutaqaribain bukan dilihat dari makhrajnya, tapi dia dilihat dari sifatnya. Sifatnya itu lebih banyak yang sama dan makhrajnya ternyata dia tidak dekat-dekat amat. Tapi misalkan dipisah atau jauh lah. Itu namanya taqarub nisbi. Jadi dilihat huruf itu statusnya mutaqaribain dilihat dari perspektif apa? Dari sudut pandang apa? Sifat. Contohnya apa contohnya? Nun sama mim. Itulah yang disebut dengan taqarub nisbi. Karena nun sama mim sifatnya sama semua enggak? Sifatnya nun sama mim. Semuanya sama. Dari jahar. Dari apa lagi? Tawasud. Ya enggak? Terus lanjutin. Nun sama mim. Jahar, tawasud. Terus. Istighfar. Terus. Istighfar. Terus. Ya kok. Nah. Idlaq. Nah, semua sama plek. Tapi secara makhraj beda enggak? Nun ujung lidah, mim dari dua biji. Ya, anggap aja ini sudah beda organ ujung dengan dua bibir. Paham nggak? Biasanya yang namanya mutaqaribain itu yang minimal standar banget, yang kebanyakan apa? Masih satu organ lidah. Makanya kayak huruf ikhfa itu nun sukun ketemu ta, nun sukun ketemu dal, nun sukun ketemu sin. Itu masih satu organ yang sama. Paham nggak sampai sini? Nah, yang barusan tadi saya sebutkan nun dan mim itu disebut dengan taqarub nisbi. Jelas sampai sini? Ya. Nah, saya Ini ketik ke belakang. Ana izin bertanya Ustaz, boleh? Boleh banget. Tadi yang taqarub nisbi dari sifatnya. Jadi maksudnya tidak dilihat dari harokatnya Ustaz ya? Dilihat dari harokatnya. Ya enggak dong. Ini kan kita lagi berbicara perspektif huruf. Pertemuan al-harfani al-multaqiyani akan melahirkan 4 kondisi, 4 istilah.
Mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain, mutaba'idain. Tentu dari hurufnya. Kalau dari harokatnya baru shagir, kabir, Mutlak. mutlak. Nah, Nah, beda ya. Jelas? jazakallah Ustaz. Nah, Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Insyaallah wa iyyakum hayyakumullah. Cukup ya, kita lanjut insyaallah ya. Itu pelajaran yang udah kita pelajari. Jadi saya anggap sebenarnya udah pada pinter ya, gitu. Atau biasanya gimana, kita ilmu baru menghapus ilmu sebelumnya. Begitu kan biasanya kita kan? Jadi alhamdulillah sekarang halaman 175, berarti dari halaman pertama sampai halaman 174 ilmunya sudah pada hilang semua karena kita belajar yang baru. Begitu kan ya? Hah? Baik. Mudah-mudahan iya atau tidak nih, mudah-mudahan. Jangan sampai lah ya. Baik, saya Doa salah. semoga tidak. Ya, itulah ya. Maka bagaimana cara supaya enggak kesinggung tadi? Murojaah. Innamal hifdzu bil murojaah. Itu penting. Yang namanya hafalan hanyalah dengan murojaah. Jadi jangan pernah merasa menghafal kalau enggak murojaah. Paham sampai sini? Saat saya hafal ini, Ustaz. Oke, saya insya Allah. Murojaah enggak kalah nanti sama yang murojaah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Poin F dari materi yang kemarin sempat belum terbahas. Kesalahan yang sering terjadi. Ini kesalahan sering terjadi di mana nih? Di masalah hukum yang pertama dari tafkhim tarkik apa? Hurufun mufakhamatun daiman. Betul kan? Huruf yang selamanya dibaca tafkhim. Nah, berarti ini masih bahasan di situ ya. Jadi apa sih kesalahan yang sering terjadi pada masalah huruf yang dibaca selalu tafkhim? Yang pertama adalah mengalir suara atau nafas ketika mengucapkan huruf tafkhim. Nah, ini yang biasa saya istilahkan dengan pengucapannya bocor. Ya. Ketika dia memiliki sifat syiddah jahar, ya, apalagi dia tafkhim ya kan, isti'la, maka jangan sampai lemah sandaran makhrajnya. Contoh qala, 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 syatata, jangan begitu. Syatata, tola, qala. Jelas sampai sini? Tanpa monyong, tanpa terlalu kayaknya ketutup makhrajnya, ngeden gitu. Qala, qala. Tidak demikian. Ya, laqad, Masya Allah, itu kelebihan takalluf. Laqad. Nah, bacalah dengan ringan, tapi dengan bacaan qaf yang apa ya, min ghairi takallufin wala ta'assufin. Ya, semuanya kira-kira sudah tahu kan setelannya, pengucapannya. Nah, mudah-mudahan demikian. Yang penting tidak dibaca qala qa. Nah, gitu. Walaupun ini potensi dibaca dengan tadi ada apa ya, mengalirnya nafas. Karena ternyata qaf dengan ta menurut penelitian atau menurut ilmu fonologi, ilmu fonetik, ilmu al-aswat, ilmu al-aswat, ya, ilmu persuaraan, ya, itu ternyata qaf dengan ta itu dia legal untuk mengalirnya hams, nafas. Nah, ini disampaikan oleh bukan hari ini, sebenarnya merujuk orang-orang para pemerhati ilmu aswat itu. Salah satunya yang saya baca dalam kitabnya Juhdul Muqil, tahqiqannya Dr. Salim Qadduri Al-Hamad, itu adalah pendapatnya Al-Imam Al-Jarburdi. Catat itu, Al-Imam Al-Jarburdi. Siapa itu Al-Imam Al-Jarburdi? Nah, saya lupa wafatnya kapan, tapi termasuk ulama-ulama lughah. Ya, ulama-ulama lughah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak salah satu kitabnya itu ada judulnya Asy-Syafiyah-nya itu. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan kalau nanti salah saya akan rujuk kembali kitabnya. Saya baca-baca lagi. Ini yang pertama, yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah hati-hati memonyongkan dua bibir. Nah, ini nih terkesan gimana ya? Kayak ada sesuatu yang sebenarnya menjadi sebuah sandaran talaqi. Ya, karena memang tentu kita semuanya mengembalikan kepada sandaran talaqi kita kepada guru. Maka saya masalah ini tegas sebagaimana saya pun ditegaskan oleh guru saya untuk tidak kebiasaan memonyongkan dua bibir ketika mengucapkan huruf-huruf
isti'la atau huruf tafkhim secara umum ya. Berarti kalau kita berbicara huruf tafkhim, ro masuk, lam masuk, alif pun masuk. Jadi contoh ketika kita mengucapkan innallah, nallah, maka ada di vokal fathah yang sama harusnya. Jelas nggak maksud saya? Dan ini yang paling saya sering kena dan diingatkan oleh guru saya ketika saya setoran. Jadi membaca innallah tuh pasti akan diingatkan innallah. Jadi enggak, biasanya kan kita baca gimana? Innallah, nallah, bibirnya ngebentuk gitu. Nallah gitu kan? Nah, jangan. Innallah. Bisa nggak? Bisa nggak? Na fathana inna Allah. Sama, kondisi fathah. Bukannya satu, beda. Innallah, nallah, apalagi ngeden begitu dan lain-lain, maka ini silahkan. Yang penting saya kepada murid-murid saya, murid-murid halaqah, tadrib dan tahfidz, insya Allah saya jaga silsilah itu sebagaimana yang saya dapatkan dari guru saya. Paham sampai sini? Intinya semua huruf isti'la atau huruf tafkhim, khususnya ketika fathah, ingetin. Kalau dhammah mah silahkan aja, monyongin aja. Tapi ketika fathah tidak ada monyong. Jelas sampai sini? Lakukan itu, latihan itu, insya Allah nanti kita akan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk fasih ketika mengucapkan huruf-huruf Arab. Jelas? Baca sendiri aja ya. Dua bibir tidak ada hubungannya. Ya, jadi faktornya internal bukan eksternal, masalah penebalan huruf tersebut walaupun berharokat fathah, bervokal A. Oke. Terus selanjutnya adalah menebalkan secara berlebihan, lebay, takalluf. Huruf tafkhim yang bersifat isti'la infitah, berharokat kasroh atau sukun dia dulu kasroh, tafkhim nisbi. Nah, ini nih ada. Nih, tafkhim nisbi definisinya ini nih. Ya, tuh tafkhim nisbi. Oke. Ya, mau itu huruf sukun didahului huruf kasroh atau berharokat kasroh ya silahkan aja. Yang penting hurufnya sudah saya sederhanakan huruf apa tadi. Ya. Maka di sini sebenarnya masalah kayak kasroh. Nah, di sini perlu saya sampaikan pengucapan perbedaan ketika memiliki sifat isti'la infitah dan isti'la itbaq. Kalau isti'la infitah, maka cara bacanya contoh bil haqqi. Jelas nggak? Bil haqqi. Oke? Contoh selanjutnya min ghillin, ghillin. Terus kha kasrah lam yattaqi, hil. Jelas nggak? Tetapi kalau dia memiliki sifat itbaq, sama-sama isti'la, asyayatinu. Ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu. Asyayatinu. Contoh lain banyak. Qala asatirul awwalin. Asatirul awwalin. Contoh lain. Basir. Basir. Jelas. Dhi'afa. Itbaq 4 huruf. Dha. Adzabun azim. Zim. Jelas nggak sampai sini? Tolong dicatat betul-betul. Untuk pengucapan isti'la infitah, saya kira mudah-mudahan semuanya bisa mengucapkan dengan baik. Tetapi ketika isti'la itbaq, maka ini saya merevisi bacaan yang dulu saya pernah ada murid saya yang bertanya, Ustadz, kenapa pengucapan sod, pengucapan to itu ada wawunya? Jadi begini bacanya, sui gitu loh. Jelas nggak? Sui, dui begitu. Atau huruf itbaq. Loh, emang ada wawunya ya? Nah, di situ saya ibaratnya menjawab memang begitu pengucapannya. Tetapi saya sampai hari ini itu kepikiran. Oh, karena pengucapannya itu berlebihanlah sehingga murid-murid yang mungkin itu mereka pelajar-pelajar pemula akan menganggap itu ada huruf waw. Dan ini yang salah. Karena kita secara itmamul harokat kurang sempurna. Maka perhatikan para jamaah, untuk masalah pengucapan huruf yang berharokat kasrah, huruf itbaq, isti'la, jangan tuman ada ngebentuk bibir. Apalagi ancang-ancang, contoh basir, basir, jelas nggak? Maka
ucapkan sebagaimana yang kita sering kita hafal terkait harokat itu, dia punya harokat langsung. Basir, jelas nggak? Jadi jangan ada kayak ancang-ancang, basui, sui begitu loh. Apalagi kayak ada wawunya. Terus apa lagi? Asyayatinu, syayatinu. Jangan syayatui, jelas nggak sampai sini? Semua huruf itbaq. Ketika kasrah jangan sampai ada kayak ancang-ancangnya. Ustadz, itu kan biar mantap Ustadz. Masya Allah, betul. Tapi tentu lil harfi mizanun. Ya, maka di sini kenapa kita harus ada tahsin? Kenapa kita harus ada tadrib? Karena tadi untuk melatih, ya, nggak usah lebay kayak begitu. Jadi membaca asatiru, qala asatirul awwalin, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi atau misalkan ihdinas sirata, jangan ihdinas siratos. Jadi begini dulu, baru begini. Kan dia kasroh, kenapa harus ada begini dulu? Nah, paham sampai sini jamaah? Hah? Mau pada ngikutin contoh nggak? Saya mau talqin nggak? Cukup. Mau Ustadz. Oke, baik. Kita baca asyayatin. Nah, tapi pastikan kepada saya dulu bahwa semuanya para jamaah bisa mengikuti, sepakat bahwa itu harokatnya kasroh bukan. Maka langsung fokus kemana? Ke kasroh. Tapi kasrohnya langsung dia punya tebal. Karena dia huruf tebal. Syaya, syayati. Coba semua. Kalau ada yang ancang-ancang itu ya-nya juga bakalan ikut. Saya, ya, sabar. Saya, nggak ada yati. Yat. Jadi ada nama orang kalau ada namanya Yati, pakai to. Ya udah begitu. Yati. Yati, bukan. Yati. Jadi langsung kasroh. To. Coba gimana? Ah. Coba semua. Asatiru. Coba. Siapa yang ngajarin asatiru pakai shin? Asa pakai sin. Asatiru. Semua. Pokoknya jangan tuman, jangan kebiasaan ngucapinnya apa? Begini dulu, begini. Sekarang sod misalkan. Basir. Silakan. Makanya dari awal sudah sering saya sampaikan, kalau kasroh itu rahang bawah diturunkan. Ini khafdu fakis sufla, menurunkan rahang bawah. Jangan pakai versi senyum. Nanti gimana? Basi, besi, ya kan? Basi, nggak bisa. Basi, ini rahangnya turunin. Bukan bibirnya ya, bas, nggak bisa. Kalau bibirnya doang itu rahangnya nggak ikut. Tapi kalau rahangnya diturunin, insya Allah bibirnya ikut. Jelas sampai sini? Karena rahang kan satu paket sama bibir. Jelas ya? Kalau bod gimana bod? Biza. Gimana bacanya? Nah, kalau dho azim gimana? Karena zal dengan dho saya demikian, maka bacanya begitu. Adapun yang versi mungkin ada yang bilang itu lembut, maka dia akan baca begini, awim. Nah gitu kan. Maka di sini saya awim. Saya kalau nggak medok begitu dho-nya pasti akan dikoreksi. Khairlah insyaallah. Ya, maka kalau ikhfa misalkan yang zuru, jadi harus ada bunyi begitu. Karena dia rafa. Jelas insyaallah. Ada yang bertanya? Oke. Baik. Selesai sudah untuk masalah catatan huruf tafkhim. Kita lanjutkan insyaallah. Waktu masih banyak. Ya. Nah, di sini ada catatan dari Al-Imam Al-Mutawalli. Ya kan? Wafatnya kapan tuh? 13 Hijriah. Jadi ulama mutaakhirin. Ini dari Mesir, terkenal. Fahya wa intakun bi adna manzilah fakhimatun qata'an minal mustafilah.
fala yuqalu innaha raqiqah kadhiddiha tilka hiyal haqiqah. Ya, ini hanya masalah apa? Status huruf isti'la, ya, walaupun dia tingkatannya adna manzilah, tingkatan yang paling bawah. Apa itu? Kasrah. Wa khimatun qata'an minal mustafilah. Intinya bukan menjadi huruf tipis. Ya, fala yuqalu innaha raqiqah, maka dia statusnya tetap tebal. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan innaha raqiqah, dia jadi tipis. Kadiddiha, seperti lawannya, yaitu huruf istifal. Ya, pokoknya ketika huruf isti'la berharokat kasroh atau adna manzilah, statusnya tetap dibaca tebal. Cuman gara-gara apa? Cuman masalah jangan bilang dia tipis. Karena huruf isti'la tidak pernah tipis. Dia akan terus tebal. Tetapi masalahnya dia itu punya tingkatan ketebalan. Nah, kasroh inilah yang 11-12 dengan istifal. Betul nggak sampai sini? Nah, itu dia. Ya. Baik. Sekarang selanjutnya adalah huruf yang selalu tarqiq. Ya. Nah, huruf yang selalu tarqiq para jamaah berarti huruf yang selalu tipis. Maka secara definisi, baik itu terminologi atau etimologi dan terminologinya, maka di sini sudah kita bahas waktu di awal-awal pertemuan sebelumnya. Ya. Baik, nanti insya Allah saya baca chat ya. Ini chatnya saya belum baca dulu. Kalau menurut bahasa itu adalah penipisan, meringankan atau menipiskan, takhfif atau tanhif. Kalau bahasa Arabnya kurus, apa bahasa Arabnya kurus? Nahif. Kalau bahasa Arabnya gemuk, samin. Gitu kan biasanya. Nah, maklum insyaallah. Ya, dalam mufradat kosakata Arab itu maklum. Ya udah, kalau menurut istilah yang namanya tarqiq itu adalah ya penipisan, pengkosongan yang ada pada suara huruf, maka tidak terjadi penebalan atau kosong dalam mulut kita. Kemarin wala yughlikuhu udah saya jelaskan kan ya, wala yughlikuhu. Saya juga lupa tuh apa kesimpulan penjelasan saya kemarin. Ya. Dan bagaimana huruf-huruf tarqiq? Maka huruf tarqiq itu ada 19. Loh, padahal huruf isti'la atau huruf hijaiyah diambil huruf isti'la 7 tuh sisanya berapa? 29 diambil 7 berapa harusnya? Hah? 22. 22 ya? Betul nggak? 29 diambil 7. 22. 22, Ustaz. 22. Tapi di sini huruf selalu tarqiq kok jadi 19. Berarti ada berapa huruf yang nggak ada di sini? 3 huruf. Nah, 3 huruf itu nanti bahasanya buat tafkhim dan bisa tarqiq. Jadi ini selain apa? Berarti selain huruf apa? 1 alif. Alif lam ra. Ala ro. Nah, ala ro. Silahkanlah. Mau dibalik-balik. Al-Imam Ibnu At-Tabhan lagi-lagi beliau mengatakan ini fatwanya beliau lah saat itu yang diikuti ulama-ulama sampai hari ini berlaku. Ya, ulama abad ke-6 lah. Ini lebih senior tentunya dari Al-Imam Ibnu Al-Jazari ya. Bahkan kalau kita lihat masanya ini mungkin ketemu dengan Al-Imam Asy-Syatibi karena Imam Syatibi ini hidup di zaman-zaman ini, wafat 590 Hijriah. Ya, gitu. Al-Imam Al-Ishbili ini kalau nggak salah dulu juga di Andalus. Ya, di Spanyol. Apa kata beliau? Fahadhihi, maka adapun ini. Ya. Jadi mubtada. Ini kembali kemana? Huruf-huruf yang 19 itu. Muraqqaqatun itu khabarnya dibaca tipis. Bin iqadil ijma'ain. Ya, sesuai dengan ijma' para ulama. Siapa itu ulamanya? Tajwid dan bahasa. Karena kemarin waktu kita belajar atau waktu kita membahas huruf tafkhim, fatwanya Al-Imam Ibnu At-Tabhan itu disandarkan sesuai ijma' 2 ulama saat itu yang sangat dijadikan sandaran. Apa? Ulama ahlul ada dan ulama lughah. Betul nggak?
Nah, jadi ulama terdahulu itu terkenal dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ahlul ada, maksudnya ilmu tajwid, ilmu qiraat, ya ilmu Al-Qur'an pokoknya. Kemudian selanjutnya adalah ilmu lughah, orang-orang ulama yang memang pakar dalam ilmu lughah. Ya, kenapa ya? Karena ini terkait banget dengan ilmu bahasa. Karena Arab gitu, pengucapan Arab, fonetik semuanya masuk ke mereka semua. Famufakhimuha lahinun qata'an, tuh kata beliau. Maka yang menebalkannya, famufakhimu, mufakhimun itu berarti isim fa'il. Orang yang menebalkan haknya kembali ke huruf 19 ini, lahinun itu akan disebut sebagai orang yang salah, orang yang melakukan lahan, qata'an, udah itu, absolut, pasti itu. Dipastikan orang yang menebalkan huruf yang 19 ini dikatakan orang yang melakukan kesalahan, lahin, isim fa'il. Misalkan ha dibaca tebal, wasyamsi waduhaha, tebal, Masya Allah, salah. Nggak boleh. Nah, ini lahannya ini udah lahan apa nih? Masuknya lahan jali atau lahan khafi? Ayo, hati-hati. Ya, ainnya apa? Wa yamna'unal, misalkan ainnya dibaca tebal, a'udzu, tebal, tipiskan ain. Ya. Yadu'ul yatim, yadu'ul yatim, yadu'ul yatim. La a'budu, tidak dibaca la a'budu, menebal gitu. Ini jelas. Maka ingat-ingat kalau yang salah membaca huruf tarqiq 19 ini dibaca tebal, maka ingat nggak ada yang membolehkan, ya, sudah sejak dahulu. Al-Imam Ibnu Athahan mengatakan apa? Famufakhimuha lahinun qata'an. Orang yang menebalkan huruf-huruf yang 19 ini, lahinun itu adalah orang yang melakukan kesalahan qata'an, sudah dipastikan, absolut, pasti itu. Mutlakon maksudnya. Jelas sampai sini jamaah? Nah, gitu. Jadi jangan baper ketika disalahin sama guru. Ya, guru-guru hari ini wah, ustadz atau ustadzah ribet amat, padahal dikit doang atau padahal ini susah. Ya, kalau mau komplain sama ulama terdahulu, berani enggak misalkan gitu ya. Baik. Adapun esensi pelafalan huruf istifal sebaliknya dari yang kemarin. Ada berapa? Ada dua sisi ya. Dari segi apa? Suara. Satu lagi dari sisi lidah. Lidahnya di sini maksudnya apa? Lidah bagian mana? Lidah bagian Pangkal. ya udah. Kalau kemarin huruf isti'la itu adalah kalau suara dia naik, yatasa'ad atau ya'lu, berarti sekarang tidak demikian. La yasta'li, ya, bal yastafilul lisan ila qa'il fam. Tuh. Jadi kenapa dinamakan mustafilah? Dinamakan istifal kalau dilihat dari segi suara, li'anna lisan wa saut. Nah, di sini langsung dibahas dua. Kata siapa nih? 476. 476 ini perkataan siapa? Ya, Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi. Karena lidah, ya maksudnya lidah di sini adalah pangkal. Jadi jangan heran kalau pas baca kitab Ar-Ri'ayah kok nggak aqsal lisan, tapi pakai lisan doang. Tapi mu'tabar apa? Ada keterangannya Al-Imam Al-Mar'ashi, maksudnya aqsal lisan. Ya. Karena lidah bagian pangkal dalam kurung, wasauta dan juga suara la yasta'li, tidak terangkat, inda nutqi biha ilhanaq, tidak terangkat ketika mengucapkannya ke langit-langit. Kemudian bagaimana? Bal, bahkan atau akan tetapi, yastafilul lisan, lidah kita itu pangkalnya atau lidah secara umum istifal itu di bawah, berada di bawah atau turun ila qa'il fam, ke dasar mulut. Jadi ketika misalkan mengucapkan huruf berharokat fathah, sebagaimana saya dulu ingat banget ketika mengucapkan huruf akan dibilang itu tebal, ya, maka dikasih tips untuk bisa tipis. Maka bagi orang yang masih punya
pengucapan huruf tebal nih. Di antaranya adalah tipe-tipe suara tebal. Ada nggak kira-kira yang merasa tipe suaranya tebal? Mau perempuan kayak mau laki-laki kan ada demikian kan? Tipe Anak. suaranya tebal gitu. Tipe suaranya tebal tuh, agak ngebas, agak tebal. Jelas ya maksud saya ya? Ini potensi banget nih huruf istifal tapi tebal. A'udzu billahi begitu ada kan orang baca begitu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tebal semua itu. Maka caranya coba ketika mengucapkan fathah buka mulut, lidahnya ada di bawah. Itu tipsnya. Itu sebenarnya bukan tips sih, memang begitu keterangannya. Tapi kan kita kadang ribet gitu loh. Kalau teori itu begitu adanya. Lidahnya turun ke bawah. Maka kalau dulu saya bilang iftah famaka wal lisanu fil asfal. Buka mulutmu, lidahnya ada di bawah. Maka saya rasa-rasa lidahnya di bawah, iya tipis jadinya. Tapi kalau lidahnya agak tegang, naik gitu sedikit aja, tebal. Jelas kan sampai sini? Nah, itu apa namanya? Apa tuh namanya? Ya pokoknya untuk melihat bagaimana pengucapan vokal tebal itu dari situ. Ya. Kemudian versi lain mengatakan wa ma'na lin khifat, arti dari istifal atau tipis, alla yatasa'ada sautu bil huruf, tidak terjadi atau suara itu tidak naik, tidak terangkat. Kemudian versi yang lain li'anna lisan dinamakan istifal li'anna lisan la ya'lu biha ila jihatil hamam. Semua insyaallah sepakat sama. Jadi nggak ada yang berbeda. Oke? Nah, gitu. Nah, di sini karena simple, istifal itu kebalikan dari isti'la, maka langsung ke masalah kesalahan yang sering terjadi. Apa kesalahan yang sering terjadi dalam pengucapan huruf istifal, huruf tipis selamanya? Ya. Pertama adalah menebalkan pengucapan huruf istifal. Ya, dibaca tebal ya. Salah lah, karena dia tarqiq, kenapa harus dibaca tafkhim? Tapi ingat, hal ini bisa saja terjadi. Kapan? Terutama jika huruf istifal bersamaan, ya sejajar, barengan, berentetan. Bahasa mana lagi itu? Ya, dengan huruf isti'la. Contoh, yadhlimun. Kadang mulut kita tuh refleks gitu loh. Gitu kan? Harusnya gimana? Yadhlimun. Ya tipis. Yadhli. Yadhlimun. Contoh lain, tastati'u. Tati. Jangan dibaca tastati'u. Tati'u. Ya, to. Gimana ceritanya? Maka di sini insya Allah lisan-lisan yang terlatih lah, yang tahsinnya bagus, yang sudah terlatih, tertadrib, insya Allah mampu mengucapkan dengan baik, khususnya masalah memisahkan pengucapan tebal, tafkhim, huruf tebal, huruf isti'la atau huruf tafkhim, dan huruf tarqiq. Nasruna, nasruna. Jangan dibaca nasruna. Idza jaa nasrullah. Kalau dari awal tebal biasanya kesononya tebal. Sebagaimana orang kalau vokalnya dari awal miring, kesononya miring. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dari awal miring kesononya miring. Bismillahirrahmanirrahim misalkan. Jangan demikian. Kalau tadi barusan saya pakai nada husari dari Mesir, maka silahkan dengarkan sendiri Al-Imam atau Syekh Mahmud Khalil Al-Husari itu tidak miring bacanya. Jadi ini menepis bagi orang yang mengatakan bahwa bacaan-bacaan Mesir itu misalkan ada imalahnya. Tapi kalau kita lihat kepada kibar, ya kibar ulama-ulama Quran terdahulu itu tidak. Termasuk saya Mahmud Al-Khalil Al-Husari. Ketika mengucapkan fathah, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fathah A. Adapun kesini ya karena tentu ya orang Mesir itu terkenal dengan lahajat amiyah, logat pasaran, maka mereka tentu kalau ngomong selain baca Al-Quran itu dengan bahasa pasaran yang mungkin orang yang belajar bahasa Arab tidak akan paham kecuali memang lama bisa hidup di Mesir.
gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya pun belum, ya, karena saya belajar walaupun memang saya juga sama, dosen-dosen semuanya orang-orang Arab, tapi jalurnya adalah Riyadh, Saudi. Sehingga dosen-dosen kami ada juga Mesir, ada beberapa yang saya hafal logat-logat Mesir, di antaranya apa? Hada ya. Kalau Saudi ish dengan itu, dan banyak pengucapan yang lain. Atau ada lahja amiyah huruf dha, versi amiyah itu za. Hada azim. Azim jiddan, Masya Allah. Jadi ngucapin dha demikian. Azim. Azim. Jadi versi dha itu seperti ismam zai dengan sod. Bacaannya qiraahnya Imam Hamzah. Ihdinas zirata. Itu ada yang menjelaskan kalau membaca ismam tersebut suara sod di ismam zai, maka seperti bahasa amiyahnya orang-orang Arab ketika mengucapkan dha. Hadza azim. Jadi ihdinas zirata, demikian. Jelas nggak sampai sini? Begitu. Oke. Dari mana tahu? Baca kitab. Ya, karena saya beberapa ya ketemu begitu. Oh, begitu ya. Ya, tapi tentu kitab-kitab kontemporer, kitab-kitab himpunan. Baik. Jadi jelas insya Allah sampai sini. Dan ini udah masalah itqan, masalah detail yang hanya disinggung oleh orang-orang yang memang sudah begitu dia kebiasaannya juga ditekankan untuk menipiskan gitu. Maka insya Allah jangkauannya ya tidak semua orang yang memperhatikan masalah tipis tebal ini. Karena ini masalah-masalah yang anggap saja tuh mencari apa ya, pasir warna putih ditumpukan pasir hitam yang banyak gitu. Jadi sangat-sangat teliti, sangat detail. Dan orang-orang yang hari ini pernah saya sampaikan, bacaannya itu Masya Allah sudah banyak yang bagus-bagus, bacaannya fasih, bacaannya bertajwid. Tapi kalau udah masuk masalah detail tafkhim tarqiq ini, maka ini punya nilai tersendiri. Punya tingkat kefasihan yang mungkin sedikit kelihatan mantapnya daripada keumuman orang yang bacaannya bagus. Jelas nggak? Ibarat lampu nih, di rumah kita, anggap aja lampu di rumah kita di atas itu ada 10 lampu berberes gitu loh, berjajar. Semuanya 10 watt misalkan. Ketika semuanya dinyalain, itu nggak ada yang ibaratnya apa? Menonjol, ya semuanya sama gitu karena wattnya semuanya sama. Tapi anggap saja misalkan ada satu yang wattnya itu lebih dikit gitu loh. Misalkan dia 15 watt, maka insya Allah mungkin akan sedikit berbeda. Maka di sini tentu ketika membaca Al-Quran hari ini, Masya Allah kita akui, ya bagus-bagus, bahkan kita semua insya Allah semua ustadzah bacaannya bagus-bagus, maka ada satu nilai plus yang misalkan kita ingin kelihatan atau dinilai mungkin, maka coba kuasai masalah tafkhim wat tarqiq, takhlisul huruf. Demikian. Selanjutnya adalah menipiskan pengucapan huruf istifal yang berharokat fathah, menyerupai bacaan taklil. Nah ini nih. Coba, maksudnya apa? Coba baca bareng-bareng nih poin ini. Coba baca bareng-bareng. Menipiskan. Coba baca bareng-bareng. Menipiskan pengucapan huruf istifal yang berharokat fathah, menyerupai bacaan taklil atau sedikit mirip. Menipiskan pengucapan huruf istifal yang berharokat fathah, menyerupai bacaan taklil. Bakal suara fathah sedikit miring. Nah, maksudnya paham nggak ini? Ini tolong tandain, buletin. Jadi ini bukan berarti apa ya, bukan pendapat saya, bukan serta-merta saya tulis di buku saya ini apa namanya ya pribadi. Lihat di situ saya kasih footnote lah biar kuat juga. Ya. Atau mungkin sebenarnya sudah saya singgung pada gaya bacaan Al-Qur'an yang dilarang. Ya, versi Imam Makki ada orang disebut gaya bacaan Al-Qur'an yang dilarang itu adalah dia ingin tipis maksimal tapi malah offside jadinya imalah. Betul nggak? Jadi Fatihahnya pengen tipis tapi malah jadi imalah. Contoh, ketika ada mengucapkan orang a'udzu, itu kurang tipis. Tipiskan sedikit lagi.
Jadinya bunyinya malah jadi miring. Paham nggak sampai sini? A'udzu. Hmm. Nah, demikian. Maka Hmm. ini bukan hanya disinggung di halaqah tahsin, tapi jurujukannya ada nggak? Disinggung nggak oleh para ulama? Maka buka, saya kasih tahu kitabnya Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid oleh Imam Makki Nasr Al-Juraisi, dimasukkan ke gaya bacaan Al-Qur'an yang dilarang. Ingetin itu. Ya, Imam Makki Nasr Al-Juraisi memasukkan orang yang ingin tipis maksimal, pengennya lebih tipis tapi dia bercampur suaranya menjadi sedikit imalah, syai'um minal imalah. Maka di sini saya contohkan a'udzu. Maka jangan demikian. Tapi bacanya gimana? Fathah biasa. A'udzu. Jelas sampai sini jamaah? Maka yang salah tidak boleh menebal a'udzu atau tidak boleh jadi itu katanya ketebelan. Betul, itu salah. Atau tipisin. Jadi malah miring. A'udzu. Nah, tidak a'udzu atau tidak a'udzu. Tapi yang benar apa? Biasa aja. A'udzu. A'udzu. Jelas sampai sini jemaah? Coba ikutin saya. Versi yang kita rekomendasikan sama versi yang tadi salah. Coba yang menebal dulu, yang salah dulu, biar tahu ukurannya. A'udzu. Mau ditebelin banget kayak, mau dikit banget kayak, silakan. Coba. A'udzu, silakan. Kalau salah gampang. Kalau salah mudah apa susah? Kadang Mudah. Nah, kalau udah biasa salah nggak usah takut, udah lancar insyaallah. Sekarang yang versi kita ingin tipis gitu loh, jadi malah ada syai' minal imalah, ada jadi miring gitu loh. Coba. Silakan. Nggak usah dibuat-buat. Kalau udah biasa nggak usah dibuat-buat, udah lancar insyaallah. Mau miringnya atau ya itu semuanya sama. Oke, jelas? Ustadz, emang begitu dianggap miring? Nah, jawabannya gimana? Ustadz, emang begitu dianggap miring? Enggak, Ustadz. Ustadz, di situ dianggap miring. Coba jawabannya gimana? Oh, di situ dianggap imalah. Coba jawabannya gimana? Yang bisa jawab itu yang sudah belajar warsh. Maka dia bisa jawab. Karena imalah itu ada dua. Taklil, ya, imalah sughra dan imalah kubra. Jelas sampai sini jamaah? Yang belajar taklil insya Allah akan terjawab masalah fathah dalam belajar tahsin. Makanya saya rekomendasikan semuanya para pengajar Al-Quran, pembelajar Al-Quran, ya sedikit ibaratnya ya tahulah bagaimana ya gitu. Berarti vokal fathah itu anwa, fathah itu punya macam-macam. Nah, sampai sini ya. Contoh lain misalkan. Manja'a misalkan. Manja'a. Itu kurang tipis. Akhirnya apa? Disuruh tipisin lagi. Ja'a. Jelas nggak sampai sini? Padahal kalau kita mau menghukumi di sini kan dua fathah ya nggak? Harusnya kalau j-nya ja, maka e-nya ja'a. Jelas nggak? Tapi kalau ja'a, kira-kira stabil nggak itu fathahnya? Ja'a. Nggak stabil. Nggak. Makanya kalau kita mau proporsional, konsisten, seimbang, harusnya ja'a itu baca a'a. Man a'a. Man ja'a. Gitu. Jangan man ja'a. Atau ja'a. Ini udah nggak stabil. Paham sampai sini? Kalau yang baca manjo itu jelas tebal. Contoh lain ya, liman sya'a atau faman sya'a. Sya'a tidak dibaca she. Jelas sampai sini? Demikian. Oke, ini catatan terkait huruf yang selalu dibaca tipis. Hati-hati dan ingetin bagaimana ya, apakah itu ketentuannya, fatwanya, ya, esensinya, huruf-hurufnya, definisinya, ya. Dan yang terakhir,
kesalahan apa yang sering terjadi. Sedemikian. Saya kira cukuplah ya. Biar insya Allah pertemuan selanjutnya kita bahas langsung huruf yang dibaca, yang bisa dibaca tafkhim dan tarqiq. Ini insya Allah kira-kira cukup nggak ya 1 kali pertemuan ini? Ini panjang juga soalnya hukum roh. Kira-kira waktu sekarang ini sudah larut atau masih aman kalau saya teruskan? Silahkan, saya kembalikan ke jamaah aja deh. Masih aman, Ustadz? Aman, Ustaz. Masih aman? Aman, Mas- Ustaz. Aman. Baik. 30 Ternyata. menit ke depan aman, Ustaz. Tapi 30 Nah. menit saja. Nah, dalam hati saya pun ingin dimengerti sebenarnya. Khairlah insya Allah. Baik. Dah larut Ustaz. Udah jam 10, Ustaz. Cukup, Ustaz, Jam 10. cukup. Indonesia bagian timur udah lalu, Ustaz. Udah larut ya. Ustaz. Daerah-daerah Wita itu Masya Allah. Ya udah. Saya gedolobet sebenarnya. Besok. Ya udah. Khairlah insya Allah. Boleh, silakan sekarang buat Jika sesi sudah tanya jawab. Tadi Ustaz, Pak Ustaz. Ada sesi tanya jawab nggak? Kalau ada yang mau jawab, Pertanyaan di chat Ustaz, tadi Anda chat Oh, iya, pertanyaan. iya. Makasih, siap. Siti Rodia Jakarta, na'am, Ustazah. Dari 5 perbedaan mazhab, mana yang kita pakai atau kita sampaikan Ustaz? Cukup 2. Ya, pendapatnya Al-Imam Ibnu At-Tahan, dan yang kedua mazhabnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Itu doang. Tadi kan sudah saya angkat gitu loh. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di kalau pendapatnya Ibnu At-Tahan itu lebih simpel dia. Jadi tingkatan ketebalan itu hanya dilihat dari harokat aja ya nggak? Fathah, dhamma, kasroh. Tinggal sukun deh. Tinggal sukun gimana kalau pendapat yang pertama? Mengikuti harokat sebelumnya. Oke, ini simple sebenarnya, lebih enak gitu. Nah, tapi kalau pendapat yang kedua, Al-Imam Ibnu Al-Jazari, hampir sama konsepnya dengan Al-Imam Ibnu At-Tahan, karena tentu Al-Imam Ibnu Al-Jazari tentu beliau ini merujuk kepada ulama-ulama, guru-guru sebelumnya, betul nggak? Karena silsilah Al-Quran itu saya kira tidak ada perubahan, semua sama, baik secara talaki ataupun teori yang disampaikan oleh para ulama-ulama tajwid kita. Jadi sebenarnya nggak ada satu hal yang baru. Kalau misalkan ada sebuah pernyataan bahwa tajwid itu ijtihadi, jangan bilang ijtihadi itu adalah apa ya, sesuatu yang muncul baru. Enggak. Ijtihadi ini adalah ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dari hasil apa? Talaki. Paham nggak sampai sini? Nah, jadi jangan bilang tajwid itu ijtihadi sehingga hari ini kita bisa berijtihad. Itu saya kira terlalu nantangin ulama terdahulu dan merasa bahwa ulama terdahulu itu masih banyak kekurangannya, Masya Allah. Ya tentu manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Cuman insya Allah semuanya sudah cukup. Adapun sekarang ini ya hanya masalah kemasan yang berbeda, betul nggak? Penjelasan yang lebih apa ya? Mungkin disesuaikan dengan eranya, dengan zamannya, betul nggak? Tetapi kita jangan sampai membuat suatu istilah-istilah yang mana itu keluar dari jalur yang sudah ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Paham sampai sini? Nah, demikian. Itu ya. Nah, kalau pendapat Imam Ibnu Al-Jazari ngikutin. Paling bedanya apa? Ketebalan yang pertama itu adalah ketika huruf isti'la diikuti alif. Tahu nggak bagaimana? Ya udah tinggal dicontohin aja. Ketika kita panjangin, kita madin, maka itu akan terasa kumpul suara. Kho beda dengan kholada atau sodako, sodako dengan sodiqina, maka di situ terasa bahwa huruf sod akan lebih kumpul suaranya, lebih kelihatan ya daripada dia tidak diikuti alif. Gitu doang. Sama sukun itu adalah tingkatan tersendiri. Jadi cukup untuk yang 5 perbedaan madhab ini, 2 pendapat ini dijadikan rujukan, itu cukup. Sama masalah catatan tafkhim nisbi, itu aja. Nah, tafkhim nisbi langsung loncat ke pendapat yang kelima. Jelas sampai sini? Makanya pendapat yang kelima kemarin suruh saya buletin, itu dijadikan catatan atau ditandai. Jelas saya sampai sini ya? Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, taqarrub nisbi dilihat dari perspektif sifatnya. Wah, ini berarti sudah disimpulkan. Nah, jelas insya Allah.
Oke, jamaah. Fadhal Ustaz Fani Jamaluddin. Fi amanillah. Yang lain, apa cukup dengan 2 pertanyaan yang di chat kita? Atau ada lagi? Atau ada yang mungkin minta dicontohkan pengucapan? Biasanya ini ada yang japri saya, Ustadz ini bacanya gimana? Bacanya gimana? Saya suruh tanya pas lagi ketemu begini. Biar saya enak nyontoinnya karena saya lagi nampak di sini. Karena di saat-saat banyak saya tidak nampak lah ya. Coba, mungkin ada yang mau tanya gimana? Mumpung saya mau jawab nih. Ayo. Hah? Ada nggak? Kalau pada dia berarti sudah pada paham insya Allah. Amin Allah. Baik. Cukup berarti ya. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada malam hari ini. Amin, Tetap ya semangat Allah. insya Allah. Kalau ada libur-libur dari saya, mohon dimaklumi insya Allah ya. Palingnya sesekali lah ya. Sedua kali juga atau beberapa kali gitu. Tapi ya insya Allah saya usahakan presentasinya tetap saya akan tetap maksimalkan pertemuan. Ya, demikian. Dan insya Allah semuanya Allah berikan kemudahan. Yang para pengajar, maka lanjutkan terus perjuangan mengajar. Dan Allah sampaikan semua bagaimana semua menjadi pejuang-pejuang. Kalau sekarang kita di bidang ilmu tajwid, sampaikanlah tajwid secara ilmiah, secara kuat. Sehingga keilmuan kita, masyarakat Indonesia khususnya dalam lembaga-lembaga Quran itu insya Allah ya dengan gembor-gembor bersanad itu insya Allah sesuai dengan apa yang selama ini sudah digembor-gemborkan. Paham sampai sini? Esensinya bersanad itu adalah apa? Ya, apa yang kita sampaikan itu tidak keluar dari hasil talaki kita kepada guru, itu penting. Yang kedua adalah bagaimana keterangan-keterangan dalam ilmu tajwid, ilmu qiraat, semuanya adalah bersumber dalam terekam dalam kitab-kitab para ulama terdahulu, yang mana itulah yang menjadikan sandaran, gambaran bagaimana bacaan-bacaan ulama terdahulu, walaupun orangnya sudah tidak ada, tetapi semua termaktub, tertulis, terekam, terjaga dalam karya-karya tulis mereka. Jelas sampai sini jamaah? Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna syukran ala husni ihtimamikum jami'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Waalaikumsalam. Hayakallah, Syekh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum.